Dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Rita Santi Uli, saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP YPPK Santo Paulus AB Pura, Kota Jayapura, Papua. Kali ini saya akan memaparkan untuk koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pada modul 1.1. Pandangan saya sebelum memahami modul 1.1 yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas yang sunyi, tenang, dan siswa yang duduk manis menyimak penjelasan guru adalah kelas yang asik. Guru yang mampu melaksanakan tugas dengan baik adalah guru yang bisa menyelesaikan keseluruhan materi pembelajaran sesuai target kurikulum. Tugas utama guru di kelas adalah membekali dan mengutamakan perkembangan kognitif anak. Untuk bakat dan keterampilan dikembangkan dalam pembelajaran ekstrakurikuler. Murid yang cerdas adalah murid yang pandai dalam hal berhitung dan menghafal. Ambang batas nilai KKM menjadi patokan tujuan pembelajaran sudah tercapai. Setelah mempelajari modul 1.1, hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya, yaitu saya sebagai seorang pendidik harus lebih maksimal lagi. 1. Memposisikan diri dapat berperilaku sesuai trilogi pendidikan, menjadi contoh yang pantas diteladani, memberikan semangat dan mendorong anak untuk terus berusaha mengembangkan potensi dan bakatnya sesuai gagasan Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, Ingmatya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. 2. Menuntun. Ibarat saya sebagai seorang petani dan murid sebagai biji tanaman yang disemai, saya tidak dapat berkehendak biji padi akan tumbuh menjadi tanaman jagung dan saya tidak bisa merawat padi sama seperti cara saya merawat tanaman kedelai. Sebagai pendidik, saya tidak bisa menuntut anak tumbuh dan berkembang seperti apa yang saya mau. Saya tidak bisa memperlakukan dengan cara yang sama untuk semua anak dalam proses mencapai tujuan belajar. Yang dapat saya lakukan adalah menuntut anak agar dapat mengembangkan dirinya sesuai bakat dan potensinya dan gaya belajar mereka masing-masing. 3. Berpihak pada anak. Mendidik anak dengan tulus seperti cinta orang tua kepada anak yang mampu berhamba, mengasihi dan mendidik anaknya dengan cinta yang murni. Keberpihakan pada anak dapat saya lakukan dengan memperhatikan yang pertama kodrat anak, yaitu anak mempunyai kodrat dan potensi masing-masing. Kemudian anak bukanlah sebuah tabula rasa kertas kosong, tetapi mereka sudah mempunyai garis sketsa yang baik, yang harus ditebalkan dan yang suram ditiadakan. Kemudian menerapkan pembelajaran dengan cara bermain, karena bermain sambil belajar adalah hal yang menyenangkan buat anak. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berarti saya mendidik sesuai dengan kodrat yang ada pada anak dan menyesuaikan di mana budaya tempat anak tinggal. Kodrat zaman berarti saya membekali mereka dengan keterampilan, kecakapan abad 21, yaitu membiasakan mereka belajar dari berbagai sumber dan menggunakan teknologi. Asas Trikon meliputi kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Keberpihakan pada anak dengan asas Trikon dilaksanakan dengan cara secara kontinuitas, berarti melaksanakan pengembangan pendidikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Contohnya penilaian berkelanjutan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Konvergensi yaitu dengan cara melakukan pendidikan pengembangan dari berbagai sumber dan menyesuaikan kebutuhan dan potensi yang ada. Konsentris berarti pengembangan dilakukan berdasarkan kepribadian guru dan siswa sesuai karakter kebudayaan. Hal yang dapat segera saya terapkan agar di kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, yaitu saya mulai dari diri sendiri, seperti misalnya hadir tepat waktu di kelas, berusaha selalu dapat dijadikan contoh dalam hal tutur kata, penampilan, dan sikap, menciptakan suasana yang nyaman dan kompak di kelas dengan sikap ramah kepada anak, kemudian membuat kesepakatan kelas, melaksanakan asesmen non-konektif untuk mengetahui apa kesulitan dan harapan mereka dalam proses pembelajaran, dan sebagainya. Contoh membangun iklim positif di kelas yang sudah saya lakukan. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.